Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Masih di judul besar kita, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, kelas 5 SD. Anak-anak hebat luar biasa yang sudah menyiapkan buku dan catatannya. Sekarang ayo kita lihat pembelajaran tema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ikuti terus ya. Anak-anak semuanya, ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Sekarang, ayo kita belajar IPA. Anak-anak semuanya, di muatan IPA kita akan belajar yaitu faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan yaitu flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Sementara yang ketiga yaitu faktor fisik. Penyakit yang ditimbulkan yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan. Asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Gejala yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Penyakit pada organ pernapasan selanjutnya yaitu flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat, badan letih, dan nafsu berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit pada organ pernapasan selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit pada organ pernapasan selanjutnya yaitu tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit pada organ pernapasan selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Bila tadi kita sudah mempelajari tentang penyakit organ pernapasan manusia. Selanjutnya, perhatikan teks tentang pernapasan ikan berikut ini. Nah, bagaimana cara kita mencari informasi pada teks paragraf ini? Ayo belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kita akan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Untuk menggali informasi pada teks, kalian pasti sering mendengar kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini disebut dengan kata tanya, biasa disingkat dengan adik Simba.
Anak-anak semuanya, apa sih adik Simba itu tadi? Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya untuk apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal. Di mana menunjukkan suatu tempat. Kapan menunjukkan penjelasan waktu. Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses. Coba perhatikan kata tanya berikut ini. Apa ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air? Jawaban, ya, ikan hidup di air. Bagaimana cara ikan bernapas? Jawaban, ikan bernapas dengan insang. Saat mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang terbuka, maka terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang, ayo belajar IPS. Di muatan IPS, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Satu, usaha perseorangan. Seorang pengusaha perseorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Salah satu contohnya yaitu warung. 2. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang, dan risiko kerugian ditanggung bersama. 3. Persekutuan komanditer atau CP. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab memberikan modal usaha. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dengan cara menjual saham. Selanjutnya kelima yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Yang keenam yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap usaha yang kita jalani memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ayo belajar PPKN. Nah, sekarang mari kita ingat kembali apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Sudah ingat kan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Sekarang ayo kita lihat contohnya. Hak, contohnya mendapatkan rasa aman, memperoleh udara bersih dan air bersih, serta mendapatkan nilai yang bagus. Contoh dari kewajiban yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh dari bentuk rasa tanggung jawab yaitu melakukan kerja bakti dengan membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda, dan melaksanakan piket kelas dengan rasa sungguh-sungguh. Anak-anak hebat luar biasa, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengulangi pembelajarannya ya. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.